Hai, perkenalkan nama gue Muhammad Dafar Rizaldi dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2021 Universitas Mula Warman. Tahukah kamu setelah lulus menjadi Sarjana Arsitek atau SARS, itu kamu tidak bisa langsung membuka biro sendiri. Mari kita bahas. Kali ini gue akan membahas seputar profesi. Sebelumnya, ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah pengantar arsitektur. Dimulai dari definisi. Profesi sendiri adalah pekerjaan yang merupakan kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, dan ini mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Lalu lanjut ke profesi arsitek sendiri, merupakan keahlian dan kemampuan penerapan di bidang perancangan arsitektur dan pengelolaan proses pembangunan lingkungan, di mana untuk mendapatkan keahlian ini kamu harus menempuh pendidikan tinggi arsitektur atau kuliah. Dan tidak cukup di situ, kamu juga harus diakui oleh asosiasi atau organisasi profesi. Itu yang akan kita bahas. Bagi kamu yang ingin mendapatkan gelar arsitek, harus memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dengan cara menempuh pendidikan S1, profesi S2, S3. Juga bisa melalui pelatihan, kursus, dan sebagainya. Lalu, kamu juga harus memiliki keahlian secara kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam bidang arsitektur, sosial, dan budaya. Lalu, kamu juga harus memiliki pengalaman. Dan juga seorang arsitek harus bersungguh-sungguh memberikan pelayanan maksimal dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Membahas asosiasi profesi yang gue bilang tadi, arsitek mempunyai asosiasi bernama IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia, di mana IAI ini didirikan pada tanggal 17 September tahun 1959, cukup lama ya. Dan kamu tahu, kini IAI memiliki anggota sebanyak 11.000 arsitek. Lalu IAI ini merupakan bagian dari Arkasia atau Architect Regional Council of Asia, juga merupakan bagian UIA atau Union International de Architect, dan bagian dari AAPH, ASEAN Association Planning and Housing. Untuk di dalam IAI ini terdapat dewan kehormatan yang fokus kepada kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek. Adapun untuk kode etik ini, tahu nggak? Etik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia. Jadi etik ini adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral. Next, pada kode etik arsitek dan juga kaidah tata laku profesi arsitek IAI terdiri atas kaidah dasar, di mana kaidah dasar ini pengarahan secara luas sikap beretika seorang arsitek yang mencakup 5 kelompok, yaitu kewajiban umum, kewajiban terhadap masyarakat, penggunaan jasa, profesi, dan sejawat. Lalu juga ada standar etika, di mana ini harus ditaati dan diterapkan dalam bertindak dan berprofesi. Selanjutnya juga ada kaidah tata laku diturunkan dari standar etika, di mana ini merupakan uraian yang lebih rinci terhadap hal-hal apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan. Dan juga ada good governance yang dipandang sebagai suatu norma penyelenggaraan kegiatan profesi yang baik, di mana seorang profesional sejati adalah seorang yang siap untuk menerima dan menjalankan profesi beserta seluruh prinsip-prinsip etika dalam kegiatan sehari-hari. Pada kode etik ini terdapat penyelenggaraan yang kerap terjadi di antaranya, yaitu merupakan kebalikan dari kaidah dasar, yaitu pelanggaran terhadap kepentingan umum, di mana pelanggaran ini tidak mementingkan kepentingan umum. Selanjutnya, pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat, di mana ini tidak jauh beda dengan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Lalu ada pelanggaran terhadap pengguna jasa, terhadap profesi, dan teman sejawat. Tahu nggak, arsitek ini mempunyai UU sendiri, di mana undang-undang ini berisi tentang melindungi kepentingan masyarakat luas dengan mengatur arsitek dan praktik arsitek, lalu melindungi potensi seni budaya masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan arsitektur, lalu mengakui arsitek sebagai profesional dalam bidang pekerjaan lingkungan binaan sesuai dengan pendidikan yang diterima, lalu menjadi salah satu alat untuk menjelaskan diri dalam tata pergaulan dan dunia profesi arsitek skala internasional, lalu bagian dari demokrasi dalam berorganisasi dan berintuisi di Indonesia, dan yang terakhir menjelaskan siapa yang berhak melakukan praktik arsitek itu. Nah, yang terakhir yang gue bilang itu, setelah sarjana nggak bisa langsung membuka biro. Selanjutnya, pada arsitek ini memiliki Dewan Arsitek Indonesia, di
mana DAI ini mempunyai kedudukan sebagai Board of Architect yang sangat penting dan strategis pada sistem kelembagaan arsitek di semua negara. Lalu DAI ini memiliki visi yaitu agar profesional dapat menjalankan kegiatan organisasi dengan kepemimpinan yang aspiratif guna menjadikan organisasi terdepan dalam praktik arsitek yang beretika dan tanggung jawab demi terwujudnya arsitek yang profesional, inovatif, berdaya saing, dan peduli. DAI ini terdiri atas panel ahli dan anggota dewan arsitek. Nah, ini yang terakhir yang gue bahas lumayan penting bagi kamu yang ingin membuka biro arsitek sendiri. Yang pertama jelas kamu harus menempuh pendidikan arsitektur dan kuliah sehingga kamu mendapatkan gelar sarjana arsitektur atau SR. Setelah mendapatkan gelar sarjana arsitektur, kamu harus melaksanakan magang selama 2 tahun atau melanjutkan program profesi arsitektur atau bisa dibilang PPAR. Jadi kamu mendapatkan gelar AR di depan nama kamu. AR, M, Dava, Resali, SR. Selanjutnya, kamu harus menjadi anggota IAI, di mana saat kamu menjadi anggota IAI ini, kamu akan mendapatkan gelar IAI. Nah, ini tahapan terakhir sebelum kamu buka biro sendiri, yaitu mengikuti sertifikasi untuk memiliki STRA, singkatan dari Surat Tanda Registrasi Arsitek, atau bisa juga SKA yang merupakan singkatan dari Sertifikat Keahlian Arsitek. Di tahapan ini, kamu bisa mendapatkan gelar Arsitek Pratama atau AP, lalu kamu juga bisa mendapatkan gelar Arsitek Madya atau AM, dan Arsitek Utama atau AU, di mana gelar tersebut tergantung dari proyek yang dikerjakan. Nah, itu yang gue bilang, lulusan arsitek gak bisa langsung membuka biro sendiri. Jadi itulah tahapan-tahapannya. Sekian pembahasan yang gue sampaikan kali ini. Bila ada kurangnya, bisa disampaikan melalui kolom komen. Sekian, gue pamit undur diri. Salam arsitek.